Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Psycho Goreman yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini bercerita mengenai dua orang anak yang tidak sengaja membebaskan monster yang sangat berbahaya. Film ini dibintangi oleh Owen Meyer, Alexis Hensey, dan Nita Josihana. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Psycho Goreman. Semoga. Di sebuah planet yang bernama Gigax, hiduplah sosok monster yang sangat kejam. Makhluk ini mempunyai kekuatan luar biasa dan berambisi ingin menghancurkan seluruh alam semesta. Sebelum makhluk ini bisa mewujudkan rencananya, kekuatan cahaya yang disebut Templar berhasil mengalahkan monster itu. Monster itu lalu dipenjara di dalam planet yang tersembunyi. Monster itu tidak boleh bebas, karena jika dia bebas, maka dia akan menjadi malapetaka untuk alam semesta. Di bumi, dua orang kakak beradik yang bernama Luke dan Mimi sedang bermain lempar bola. Meskipun Mimi lebih kecil, namun dia lebih galak dan lebih mendominasi. Hingga akhirnya, Mimi berhasil memenangkan permainan ini. Luke yang kalah pun dihukum dengan menggali tanah di belakang rumah mereka. Saat sedang menggali tanah, tiba-tiba sekop Luke membentur sesuatu. Luke menemukan peti mati dengan permata aneh di atasnya. Mimi yang penasaran pun memeriksanya. Karena dia yang memenangkan permainan sebelumnya, jadi Mimi mengklaim permata itu miliknya. Mimi kemudian asal menekan tombol-tombol di sekitar permata itu dan berhasil membuat permata itu lepas. Mimi pun langsung mengambil permata itu. Tiba-tiba peti itu bergetar dengan aneh. Kedua anak yang panik itu langsung menutup lubang dengan tanah kembali. Karena hari sudah gelap, ibu mereka, Susan, menyuruh mereka untuk tidur. Saat akan tidur, Luke bertanya kepada ayahnya, Greg, apakah monster itu nyata? Greg menyuruh anaknya untuk tidak usah khawatir karena monster itu tidak nyata. Namun justru manusialah yang malah bisa menjadi lebih jahat daripada monster. Saat tengah malam, tiba-tiba lubang di belakang rumah mereka bersinar. Ternyata lubang itu adalah penjara bagi monster yang berasal dari planet Gigax. Setelah berhasil dibebaskan, monster itu berjalan menuju sebuah bangunan bekas pabrik sepatu. Kebetulan di dalam gedung itu ada 3 perampok yang sedang mengumpulkan barang curian. 3 perampok itu pun panik saat melihat monster yang datang. Seorang perampok mencoba melawan, namun dia dilempar oleh monster hingga terluka parah. Monster itu lalu membunuh 2 perampok yang lain dengan mudah. Monster itu kemudian mendekati 1 perampok yang masih hidup. Dia meminta untuk dibiarkan tetap hidup. Monster itu pun berkata kalau dia akan mewujudkan hal itu. Dengan kekuatan sihirnya, monster itu tidak membunuh perampok itu, namun dia merubahnya menjadi boneka agar bisa merasakan siksaan selamanya. Keesokan harinya, Mimi dan keluarganya menemukan lubang besar di belakang rumah mereka. Susan menemukan jejak kaki, namun Greg mengatakan kalau itu pasti ulah dari orang mabuk yang iseng. Susan pun menyuruh Greg untuk menutup lubang itu. Di saat Greg akan mengayunkan cangkul, tiba-tiba tangannya terkilir. Akhirnya Susanlah yang harus menutup lubang itu. Di perjalanan menuju sekolah, Mimi yang penasaran mengajak Luke nanti malam menyelidiki lubang misterius di belakang rumah mereka. Sebenarnya Luke tidak mau ikut karena dia takut, namun Mimi memaksanya. Mereka berdua lalu disapa oleh sahabat Luke yang bernama Ali. Diam-diam Mimi ternyata menyukai Ali, namun Ali tidak menyukai Mimi karena sikap Mimi yang galak. Malam harinya, Mimi dan Luke benar-benar menyelidiki jejak kaki dari lubang misterius yang mengarah ke suatu tempat. Jejak kaki itu masuk ke dalam bekas pabrik sepatu. Mimi yang penasaran pun langsung masuk ke dalam tempat itu. Di dalam, Mimi kaget saat melihat 1 orang mematung dengan wajah menyeramkan serta tulang-tulang yang menempel di tembok. Sosok monster kemudian muncul. Luke yang panik berusaha kabur, namun monster itu menahannya. Mimi pun berteriak menyuruh monster itu melepaskan Luke. Secara mengejutkan, monster itu bergerak menuruti perintah Mimi begitu saja. Luke kemudian melihat permata di saku jaket Mimi bersinar. Mimi pun mengeluarkannya. Monster itu lalu memberitahu kalau permata yang dipegang oleh Mimi bernama permata Praxidis. Siapapun yang memegang permata itu akan bisa memerintahkan monster itu melakukan apa saja. Mendengar hal ini, Mimi yang penasaran pun berniat untuk mengetesnya. Dia menyuruh monster itu untuk mengangkat Luke dan memutarnya. Monster itu kemudian langsung melaksanakan perintah Mimi itu. Monster yang emosi itu pun lalu berkata kalau dia akan membunuh Mimi nanti setelah bebas dari jeratan permata itu.
Namun Mimi tidak peduli, dia tidak takut. Mimi malah memberi nama monster itu dengan nama Psycho Gourmet atau yang disingkat Peachy. Mimi lalu menyuruh Peachy untuk duduk diam dan menunggu mereka kembali ke sini lagi besok sore. Sementara itu, di planet Gigax, semua petinggi planet berkumpul karena ada monster yang mereka tangkap telah dibebaskan. Mereka tidak percaya ada orang yang bisa memecahkan kode untuk mengambil permata Praxidis yang selama ini menahan monster. Panglima Tempral yang bernama Pandora berkata kalau dia menyesal tidak membunuh monster itu, melainkan hanya mengurungnya. Kali ini, Pandora bertekad akan menghabisi monster itu. Pandora kemudian menculik salah satu manusia di bumi. Dia membunuh orang itu dengan digencet di dalam kotak. Pandora lalu meminum darah manusia itu dan berubah bentuk menyamar menjadi manusia. Keesokan harinya, Mimi dan Luke mengajak Ali mengunjungi Peachy yang hanya diam saja. Tiba-tiba, Peachy berbalik berniat merebut permata, namun Mimi berteriak mengingatkan Peachy kalau Mimi adalah tuannya. Mimi datang ke sini membawakan buku-buku dan televisi agar Peachy tidak bosan. Luke kemudian bertanya dari mana Peachy berasal. Peachy pun mulai bercerita kalau dia adalah warga planet Gigax. Dahulu, seluruh orang di planet itu diperbudak oleh Templar, makhluk yang mengaku-ngaku sebagai pelayan Tuhan. Bagi Templar, penduduk Gigax adalah budak. Mereka disiksa sepanjang hari. Sampai pada suatu hari, Peachy menemukan permata Praxidis yang ditempa penyihir Gigaxian kuno dari energi tergelap galaksi. Peachy pun mendapatkan kekuatan besar dari permata itu yang membuatnya menjadi lebih kuat dari makhluk lainnya. Dengan kekuatan itu, Peachy berhasil menghancurkan pasukan Templar. Peachy dan jenderalnya yang bernama Paladins kemudian membentuk pasukan yang kuat. Mereka akhirnya berhasil merebut kembali planet Gigax. Namun setelah mendapatkan kekuatan yang sangat besar, Peachy malah berambisi untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Dia pun mulai membantai planet-planet lainnya. Hingga pasukan Templar yang dipimpin oleh Pandora berhasil menangkap Peachy dan memenjarakannya di bumi. Karena hari sudah petang, Mimi dan yang lainnya kemudian pergi. Peachy kemudian menggunakan televisi yang ada di sana untuk menghubungi jenderalnya Paladins di planet Gigax. Dia menyuruh Paladin datang ke bumi untuk merebut permata Praxidis dari tangan Mimi. Di tempat lain, Ali ternyata menginap di rumah Luke dan Mimi. Setelah makan bersama, Luke mengajak Ali bermain game. Mimi berusaha mengajak Ali untuk main di luar, namun Ali menolak mentah-mentah. Mimi pun merasa bosan karena bermain sendirian. Dia pun memutuskan untuk memanggil Peachy menggunakan permata Praxidis. Dan benar sekali, tiba-tiba Peachy datang ke rumah. Luke dan Ali pun terkejut melihat Peachy datang ke sini. Ali kemudian memutuskan untuk pamit pulang. Mendengar hal ini, Mimi pun sedih. Dia menyuruh Peachy membuat Ali bisa tunduk padanya. Dengan kekuatan sihirnya, Peachy merubah Ali menjadi sosok monster otak. Susan dan Greg yang penasaran pun terkejut melihat Peachy ada di dekat anak-anak mereka. Susan memukul Peachy dengan tongkat bisbol. Saat Peachy akan membalas, Mimi melarang Peachy menyerang kedua orang tuanya. Mimi lalu memberitahu orang tuanya kalau Peachy adalah sahabatnya. Singkat cerita, karena Mimi memegang permata Praxidis, Peachy terpaksa menuruti semua perintah Mimi seharian. Berada lama di dekat Mimi dan Luke membuat Peachy menyadari kalau Mimi selalu memarahi Luke. Malam harinya, Peachy pun menemui Luke di dalam dunia mimpi. Peachy menyuruh Luke merebut permata Praxidis dari tangan Mimi. Namun Luke menolaknya karena dia tidak berani melawan Mimi. Peachy pun berkata, sebentar lagi teman-temannya akan datang ke bumi. Mereka akan menghancurkan bumi ini. Jika Luke membantunya, maka Peachy akan mengampuninya. Namun Luke tetap menolak. Keesokan harinya, Mimi mengajak Peachy, Luke, dan Ali bermain bola gila. Tiba-tiba dua orang polisi datang mengacungkan senjata ke arah Peachy. Mereka menyuruh Peachy menjauhi anak-anak. Polisi yang ketakutan itu lalu menembaki Peachy, namun sia-sia karena tubuh Peachy kebal terhadap peluru. Peachy kemudian merubah salah satu polisi menjadi zombie, sementara polisi satunya kabur menyelamatkan diri. Di tempat lain, Pandora akhirnya sampai di bumi dengan wujud manusia. Dia pun berjalan menuju kantor polisi untuk mencari informasi. Polisi yang tadi berhadapan dengan Peachy kemudian memberitahu Pandora kalau dia mengetahui di mana Peachy berada. Pandora pun mengambil informasi dari dalam kepala polisi itu. Di tengah hutan, saat akan pulang, para monster anak buah Peachy akhirnya datang menemuinya. Peachy pun memerintahkan mereka untuk membunuh Mimi dan Luke dan merebut permata Praxidis.
Namun ternyata monster-monster itu malah menertawakan Peachy. Ternyata kedatangan mereka ke sini bukan untuk menolong Peachy. Ternyata mereka lebih suka kalau Peachy tidak ada. Dengan begitu, mereka bisa bergantian menjadi pemimpin di planet Gigax. Mereka berkata kalau Templar telah mengampuni mereka. Monster-monster itu justru datang ke sini untuk menghabisi Peachy. Monster-monster itu pun maju menyerang Peachy. Di saat Peachy akan melawan, Mimi memerintahkan Peachy untuk diam menerima serangan. Ternyata Mimi balas dendam karena barusan Peachy berniat membunuhnya. Peachy pun akhirnya diam tak bergerak saat menerima serangan dari monster-monster itu. Mimi kemudian menyuruh Peachy untuk minta maaf. Nanti Mimi akan membiarkan Peachy untuk melawan. Namun Peachy menjawab kalau monster tidak pernah meminta maaf. Mendengar hal ini, Mimi dan Luke pun pergi meninggalkan Peachy begitu saja. Karena tidak ada pilihan lain, Peachy pun akhirnya terpaksa meminta maaf. Setelah mendengar Peachy meminta maaf, Mimi pun menyuruh Peachy untuk menghabisi monster-monster itu. Dengan kekuatan yang Peachy miliki, dia berhasil membantai monster-monster yang menyerangnya dengan mudah. Peachy kemudian memakan salah satu monster itu hidup-hidup. Setelah situasi kembali tenang, ternyata Peachy terluka parah. Dia terkena sabetan pedang beracun yang membuat tubuhnya tidak berkutik. Peachy pun akhirnya sekarat. Luke dan Mimi pun kebingungan. Mereka kemudian menyuruh Peachy mengirim sinyal bantuan. Di dalam rumah, Susan marah melihat suaminya hanya bermalas-malasan saja tidak mau bekerja. Susan menuduh Greg kalau tangan yang terkilir hanyalah alasan saja untuk bermalas-malasan. Greg pun merasa kesal karena disebut sebagai pemalas. Tiba-tiba sinar berbentuk wajah Peachy muncul di hadapan Greg. Peachy menyuruh Greg datang ke suatu tempat. Greg pun bergegas pergi menuju alamat yang dimaksud menemui Peachy dan kedua anaknya. Mereka kemudian menaikkan Peachy ke atas mobil dan membawanya kembali ke rumah. Namun sesampainya di rumah, mereka melihat Susan bersama dengan Pandora. Susan menyuruh Greg dan kedua anaknya untuk keluar dari dalam mobil. Namun Mimi menolak. Mimi merasa kalau Pandora pasti datang ingin mencelakai Peachy. Mimi pun meminta ayahnya untuk tidak turun juga. Mimi kemudian menyuruh Luke untuk keluar menghajar Pandora. Luke yang takut itu pun berkata kalau dia sudah tidak tahan lagi. Dia muak karena terus-terusan disuruh-suruh oleh Mimi. Luke akhirnya keluar dari dalam mobil. Sementara itu, Greg yang masih marah karena dikatai pemalas oleh istrinya, akhirnya menjalankan mobil membawa Mimi dan Peachy pergi meninggalkan rumah. Greg membawa Mimi dan Peachy ke dalam bekas pabrik sepatu. Di sini, Peachy mengatakan kalau hidupnya sudah tidak lama lagi. Dia membutuhkan kekuatan permata Praxidis untuk bertahan hidup. Mimi pun tidak berani menyerahkan permata itu. Dia takut nanti setelah mendapatkan permata itu, Peachy akan membunuh semua orang. Di rumah, Pandora akhirnya menampakkan wujud aslinya. Dia lalu menyuruh Susan meminum sebuah ramuan. Setelah diminum, tiba-tiba Susan berubah menjadi prajurit Templar. Di tempat lain, setelah berpikir panjang, Mimi akhirnya bersedia memberikan permata itu kepada Peachy. Dengan syarat, Mimi meminta Peachy tidak membunuh dirinya dan keluarganya. Peachy pun berjanji akan melakukan hal itu. Di saat Mimi akan menyerahkan permata Praxidis, ternyata permata itu sudah hilang. Tiba-tiba, Pandora datang bersama Susan dan Luke. Luke kemudian menunjukkan kalau dia telah mencuri permata dari tangan Mimi. Pandora pun meminta Luke menyerahkan permata itu, namun Luke menolak. Luke tidak akan menyerahkan permata itu sampai keluarganya selamat. Pandora kemudian menyuruh Mimi untuk menyerahkan Peachy. Mimi pun marah karena dia tidak suka disuruh-suruh oleh siapapun. Susan kemudian menyerang Greg dan Mimi bertarung melawan Luke. Dengan sisa-sisa tenaganya, Peachy berusaha bangun menghadapi Pandora. Pandora lalu mengubah sayapnya menjadi pedang dan menyerang Peachy. Peachy yang tidak mempunyai kekuatan hanya bisa pasrah. Peachy pun berkata kalau Pandora adalah prajurit yang terhormat. Dia tidak mungkin bertarung melawan musuh yang tidak berdaya. Peachy meminta kesempatan terakhir untuk bertanding dengan adil seperti kode etik Templar. Mendengar hal ini, Pandora pun menjawab kalau Peachy tidak akan mungkin menang melawannya dalam hal apapun. Peachy bukan menginginkan pertarungan dengan senjata, namun melalui lomba. Pandora pun setuju. Peachy kemudian menyuruh Mimi menentukan lombanya. Mimi akhirnya mengusulkan untuk lomba bola gila. Dia membagi tim menjadi dua. Tim pertama terdiri dari Mimi, Peachy, dan Greg. Sementara tim kedua terdiri dari Luke, Pandora, dan Susan. Jika tim pertama menang, maka mereka akan mendapatkan permata. Namun jika tim kedua menang, Mimi akan menyerahkan Peachy. Mereka pun mulai bermain bola gila. Mereka melempar bola dan kemudian mengambilnya dan melempar lagi ke arah lawan.
Setelah beberapa menit berlalu, Luke akhirnya butuh 1 poin lagi untuk memenangkan pertandingan ini. Namun akhirnya lagi-lagi Mimi yang berhasil mengalahkan Luke. Meskipun sudah kalah, Pandora menolak menyerahkan permata Praxidis. Pandora masih berniat membunuh Peachy. Mimi kemudian maju untuk melindungi Peachy, namun Pandora tidak peduli. Susan pun maju melindungi Mimi. Di sini, Mimi meminta Luke menyerahkan permatanya. Awalnya Luke ragu menyerahkan permata itu kepada Mimi karena selama ini Mimi selalu jahat kepadanya. Luke kemudian menyuruh Mimi untuk meminta maaf padanya, setidaknya untuk sekali saja. Mimi pun mulai bernyanyi dan meminta maaf. Luke pun sadar kalau Mimi sebenarnya sayang kepadanya. Luke akhirnya menyerahkan permata Praxidis. Mimi pun langsung menyerahkannya kepada Peachy. Sementara itu, Pandora menyedot kembali kekuatan Susan sehingga Susan kembali menjadi manusia biasa. Di saat Pandora akan membunuh Susan, Peachy datang menahannya. Kini kekuatan Peachy sudah pulih berkat permata Praxidis. Peachy kemudian mencabut tulang-tulang di tubuh Pandora dan menciptakan pedang dari tulang-tulang itu. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, Peachy berhasil mengalahkan Pandora. Peachy kemudian memakan Pandora hidup-hidup. Setelah mengalahkan Pandora, Peachy memberitahu Mimi kalau dia harus meneruskan hobinya, yaitu menghancurkan alam semesta dimulai dari bumi. Namun Peachy akan menepati janjinya, yaitu dia akan melindungi keluarga Mimi. Peachy kemudian mengembalikan permata Praxidis kepada Mimi. Setelah hidup bersama dengan Mimi dan keluarganya, kini Peachy tahu apa itu cinta. Dia tidak membutuhkan permata lagi karena kini dia tahu kalau kekuatan sejati berasal dari dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, TV memuat berita tentang monster Peachy yang mengamuk menghancurkan kota. Sementara itu, di planet Gigax, melihat kekalahan Pandora, para petinggi planet Gigax yang ketakutan itu pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri daripada disiksa oleh Peachy. Di tempat lain, Ali yang belum dipulihkan akhirnya pulang ke rumah. Dan berakhirlah alur cerita film Psycho Goreman ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, buat cowok, hati-hati dengan cewek yang suka sama kalian. Bisa-bisa kalian dirubah menjadi monster otak. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!